Hai, selamat pagi anak-anak. Sekarang bertemu lagi dengan Bu Mela pada materi matematika yang baru yaitu pengukuran. Jadi pada pengukuran waktu ini kita akan belajar tentang alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang biasa kita lihat di sekitar adalah jam dan stopwatch. Jadi pasti kalian ada jam di rumah ya, atau jam tangan, jam dinding. Nah, itu merupakan alat ukur waktu. Jadi jam itu ada dua, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog bentuknya seperti ini, jadi ada angka atau jam-jam dinding yang biasa ada di rumah. Dan jam digital tuh bentuknya seperti ini. Kemudian stopwatch adalah penghitung waktu. Pengenalan mata jam. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada jam analog atau jam dinding. Nah, pada jam analog ini ada dua, yaitu ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Jarum pendek itu melambangkan jam dan jarum panjangnya adalah menunjukkan menit. Jadi, pada gambar di sini adalah jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 3. Dibaca pukul 3. Atau bisa ditulis dengan 03.00 atau 15.00. Jadi 03 ini merupakan jam dan 00 ini merupakan menit. Karena dia jarum panjangnya ke angka 12, berarti menitnya 00. Dari mana dapat angka 15? Itu kita dapatkan. Nah, jadi jam 3 ini adalah hitungan pagi dan jam 15 inilah hitungan sore. Angka pada jam itu sampai 12. Kita lanjut. 1 berarti 13. 2-nya 14. 3 itu sama dengan 15. 4 sama dengan 16. 5 sama dengan 17. 6 sama dengan 18. 7 sama dengan 19. 8 sama dengan 20. 9 sama dengan 21. 10 sama dengan 22. Dan 11 sama dengan 23. Dan 12 sendiri sama dengan 24 atau 00. Jadi kalau ada jam seperti ini kita bisa bilang ini adalah pukul 3 atau pukul 15.00. Selanjutnya adalah pengenalan mata jam dengan menit 30. Jadi seperti tadi, jam ini atau jam analog ini ada jarum panjangnya yang merupakan menit dan jarum pendeknya merupakan jam. Jadi di sini jarum pendeknya mengarah ke angka 10 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Nah, mengarah ke angka 6 itu melambangkan menit 30. Jadi jarum panjangnya ke angka 6, jarum pendeknya ke angka 10, itu bisa kita baca dengan pukul 10 lebih 30 menit. Atau bisa ditulis 10.30 atau 22.30. Jadi 10 lebih 30 menit. Jadi jika jarum panjangnya mengarah ke angka 6, berarti dia lebih 30 menit. Nah, ini untuk latihannya. Rudi belajar pukul 8 dan ia selesai belajar pukul 10. Berapa lama Rudi belajar? Berarti kita akan mencari berapa lama Rudi belajar. Nah, kita buat dulu ya ilustrasinya. Rudi mulai belajar itu pukul 8. Kemudian Rudi selesai belajar pukul 10. Berarti kita hitung dari 8 ke 10. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Berarti lama Rudi belajar adalah 2 jam atau 10 dikurangi 8, yaitu 2 jam. Jadi lama kegiatan itu adalah waktu selesainya dikurangi waktu mulainya. Nah, di sini ada 2 jam sama dengan 120 menit. Kita akan pelajari selanjutnya. Mengubah satuan waktu.
1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam, ya 2 kali 60 menit. Ingat perkalian sebelumnya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Berarti kita bisa jumlahkan 60 ditambah 60 sebanyak 2 kali, yaitu 120 menit. Kemudian kalau 3 jam, berarti 3 kali 60. 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 menit. Yang kedua adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, caranya sama ya, seperti yang 1 jam ke 60 menit itu. Kemudian 1 hari sama dengan 24 jam. Kemudian 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari atau 4 minggu. Kemudian 1 tahun sama dengan 12 bulan atau 52 minggu. Contoh, 120 menit sama dengan berapa jam? Nah, kalau misalkan ubah jam ke menit kita kali. Berarti kalau ubah menit ke jam, ya kita bagi. Berarti kita akan membagi 120 menit dengan 60 menit. 120 menit dibagi 60, kita gunakan pengurangan berulang. 120 dikurangi 60 sampai 0. Kita dapatkan ada 2 angka 60, berarti jawabannya adalah 2. Jadi 120 menit sama dengan 2 jam.